Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Demikian dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Hai oddo huboto kami, dina tanggal bagas parlape-lapean nami, nasian tanoon, adong madihami inganan nasian debata. Bagas naso pinaulini tangan, namian saliling-liling na di benua gijangi. Judul nas renungan kita adalah tempat kediaman yang kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Yesus selalu mengajarkan agar hidup kita di dunia ini jangan hanya berfokus untuk mencari hal-hal yang lahiriah saja. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai ayat 21 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudari, kita pasti menyesal jika hidup kita ini hanya dipakai untuk mencari harta dunia ini. Harta dunia ini hanya memberikan kesenangan sesaat. Selama kita hidup di dunia ini, tidak ada yang mampu menjamin tempat yang kekal bagi kita. Semua yang di dunia ini pasti akan musnah. Takkan ada kebahagiaan yang kekal didapat dari dunia ini. Nas renungan saat ini mengetuk pintu hati kita untuk mencari apa yang penting selama kita hidup di dunia ini. Kita harus berusaha mempersiapkan diri untuk masuk ke tempat kediaman yang kekal yang telah disediakan oleh Allah kepada kita. Sebab hanya di dalam kediaman Allah saja kita mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang kekal. Untuk masuk ke dalam kediaman Allah ini tentu tidaklah mudah. Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara-saudari, banyak orang yang keliru dan beranggapan bahwa cukup dengan percaya saja dan menyebut nama Tuhan, maka dia pun dilayakkan memasuki kerajaan Allah. Tidak cukup dengan rajin berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kita perlu melakukan segala kehendak dan perintah Tuhan, agar pada saatnya nanti kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan berkehendak bagi kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lakukanlah firman Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyediakan tempat kediamanmu di sorga. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini Engkau mengingatkan kami, menegur kami untuk mau melakukan kehendak-Mu. Melalui nas renungan ini, Kau sadarkan kami ya Tuhan, bahwa ada suatu tempat
kediaman yang kekal di surga yang akan Engkau berikan bagi orang-orang yang percaya bagimu. Oleh karena itu, kuatkan iman kami, supaya kami tidak ragu untuk melangkah dan mengharapkan tempat yang Engkau janjikan itu. Dan kami yakin bahwa kami akan bersamamu. Oleh karena itu, bentuklah hidup kami, jadikanlah kami supaya menjadi pembawa terang bagi dunia ini, menerangi kegelapan di dalam firman-Mu dan di dalam kasih-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang lemah, yang sakit, dan di dalam pergumulannya Engkau yang melepaskan sakitnya, yang menyelamatkan mereka, dan menguatkan imannya supaya tetap percaya bahwa Engkau menempatkan mereka, menempatkan kami di tempat kediaman-Mu di sorga. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.